Pengacara Indonesia, organisasi profesi mulia, terwujud karena landasan negara berasaskan Pancasila. Berkumpul berserikat para advokat demi hukum tegak bermartabat, berani dan berintegritas, junjung etika tanpa batas, tegakkan hukum berkeadilan, tak pandang siapa diperjuangkan. Semua punya hak yang sama, junjung hak asasi manusia. Sukses Ferrari, jaya Ferrari, Ferrari selalu di hati. Ferrari, 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 Ferrari. Kali ini saya sangat berterima kasih sekali terhadap undangan saya yang telah direspon sangat baik dan diberikan waktu untuk melakukan podcast di kantor Ferrari, yaitu Perkumpulan Pengacara Indonesia. Dan yang ada di samping saya ialah Pak Zuman Malaka, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum, Magister Kenotariatan. Terima kasih Pak atas waktunya. Beliau sangat sibuk sekali sebagai Ketua Umum organisasi advokat yang sudah belasan kali melantik dan menyumpah advokat terutama di Jawa Timur Pak ya. Dan alhamdulillah Ferrari ini sekarang menjadi organisasi advokat yang harus dipertimbangkan. Maksudnya bukan OA yang abal-abal Pak. Oke, langsung aja Pak ya ke pertanyaan pertama. Latar belakang berdiri Ferrari ini tolong diceritakan bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Bahwa berdiri atau latar belakang berdirinya Perkumpulan Pengacara Indonesia ini adalah berawal dari keprihatinan kami para advokat terkait dengan bantuan kepada masyarakat tidak mampu waktu itu. Nah, kemudian kami berkumpul dari para advokat dengan latar belakang organisasi yang berbeda-beda waktu itu. Nah, kemudian maka muncullah nama, tidak langsung Ferrari, tapi ada dulu istilah KAPI, kemudian Persia, sampai kemudian nama Ferrari begitu ya. Dan nama Ferrari ini pun juga tidak ujuk-ujuk, tetapi setelah muncul nama ini kemudian kita minta kepada salah satu kawan yang memang dia untuk istikharah gitu ya, agar supaya organisasi ini bisa eksis, bisa bagus ke depannya. Akhirnya setelah diistikharahi hasilnya bagus. Nah, akhirnya inilah yang kemudian kita pakai sampai hari ini. Jadi berawalnya dari keinginan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat tidak mampu. Tapi ternyata dalam perjalanan setelah tersahkan gitu ya, mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM kurang lebih bulan November tahun 2015. Ternyata ada banyak kawan-kawan yang waktu itu belum disumpah oleh pengadilan tinggi. Nah, sehingga kami dimintain tolong. Sehingga atas dorongan itu kita awalnya tidak berkenan, karena kita berpikir wah kok begini gitu ya. Tetapi kemudian karena keinginan kawan-kawan yang tinggi terhadap keberadaan Ferrari ini, maka kemudian kami mencoba untuk audiensi ke pengadilan tinggi. Dan ternyata diterima baik, maka kemudian apa yang menjadi persyaratan dan lain sebagainya kita penuhi. Maka kemudian pada bulan Februari atau Maret ya, saya lupa, itu kemudian teman-teman yang belum diambil sumpahnya itu bisa diambil sumpah oleh pengadilan tinggi. Maka sejak itulah kemudian yang awalnya hanya sekedar gitu ya, ingin memberikan bantuan bagi masyarakat tidak mampu, ternyata
memiliki manfaat yang lebih besar lagi. Iya, betul. Membantu teman-teman dan lain sebagainya sampai kemudian eksis sampai meskipun banyak lah namanya orang baru itu kan pasti pesimistis dari kawan-kawan yang lain. Betul. Terutama dari organisasi atau advokat senior. Kalau bahasa Surabayanya itu paling arah-arah kisah geradakan tok kan begitu. Tapi ternyata dengan itu melecut semangat kita bahwa jangan sampai organisasi ini hanya numpang lewat. Betul. Tapi kita harus tetap eksis, tetap bagus dan terbukti sampai dengan hari ini. Ini sudah hampir 5 tahun ya. Sudah hampir 5 tahun jalan. Oke, lanjut ke tanggal dibentuknya kapan, Pak? Seingat saya tanggal 25 Mei ya. Nah, tanggal 25 Mei 2015. Jadi saat kita kumpul waktu itu ada di LBH P3 Jawa Timur. Nah, kemudian teman-teman, ayo kita dirikan, kita komitmen agar supaya nanti ini manfaatnya lebih besar lagi kan gitu. Jadi menjadi tempat wadah biar kita kumpul ini ada yang dibicarakan lebih besar gitu. Betul, nggak cuma cangkruan ngopi, mari ngono nonton HP, main PUBG gitu, Pak. Oke. Visi misinya, Pak, untuk Perari ini, Perkumpulan Pengacara Indonesia apa, Pak? Ya, yang menjadi visi kita adalah menjadikan organisasi advokat yang berintegritas, profesional, mandiri dan juga independen. Kemudian yang menjadi misi kita adalah tentu memperjuangkan terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian kita juga memberikan pendampingan atau pelayanan terhadap advokat yang mendapatkan permasalahan. Kemudian kita juga menegakkan terkait dengan kode etik kepada para advokat dan lain sebagainya. Ya kurang lebih itulah ya. Yang saya lihat dari visi misi tersebut sangat mulia sekali dan yang pasti mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri dulu, Pak ya. Betul. Dan itu mungkin menjadi filsafat dari Perari itu sendiri karena dari awalnya memang dibentuk dari ajang ngopi warkop ke warkop. Awalnya kan LBH-nya, Pak ya. Iya, bantuan hukum yang pasti bantuan hukum ini kan diberikan secara gratis pada orang yang kurang mampu yang memiliki masalah hukum, Pak ya. Betul. Oke, insya Allah nanti akan tetap jaya Perari ini. Untuk pertanyaan berikutnya, harga PKPA, upah, dan sumpah? Kalau kita biasanya model paket begitu ya. Jadi satu paket sampai dengan sumpah pengadilan tinggi kurang lebih 13 juta. 13 juta. 13 juta. Jadi memang kebanyakan yang mendaftar di Perari ini adalah calon advokat yang memang masih murni ya. Betul. Jadi bukan berasal dari organisasi lain kemudian dia ke Perari. Lulusan baru maksudnya, Pak ya, yang masih belum masih ini. fresh. Tidak ada dari organisasi yang lain. Berarti contohnya saya, Pak ya, fresh ya. Tapi freshnya sudah ketuaan saya kalau lulus hukumnya, Pak. Karena lulus perawatnya dulu sangat jauh sekali. Oke, kalau untuk ini, Pak, yang saya pertanyakan dari yang jenengan katakan tadi, untuk paketan 13 juta. Nah, otomatis bagi kita para calon advokat baru ini tidak mudah untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Dalam arti mungkin kita bisa melakukan dengan cara one by one, atau PKPA dulu, terus upah dulu. Nah, kalau sama one by one itu gimana, Pak? Ya bisa setiap tahapan ketika nanti PKPA maka dibayar PKPA-nya. Berapa bahkan, itu? Sebelum PKPA berakhir misalkan saya hanya punya separuh, ya nggak ada masalah. Yang terpenting nanti setelah PKPA sudah lunas. Kita PKPA umum ya 5 juta. 5 juta. Kita tidak mau yang aneh-aneh misalkan lebih mahal atau lebih murah ya, nanti dipikir ini kok kayak perdagangan kan kurang bagus juga. Betul. Jadi yes, kita umumnya berapa ya kita ikuti gitu. Oke, Pak Juman, kalau seumpama ada beberapa kasus seperti ini contohnya sudah PKPA di tempat lain, apakah bisa diterima di Perari? Dan kalaupun
ada kasus yang lain juga, sudah PKPA, sudah UMPA, cuma tinggal disumpah aja gitu. Tidak Apakah ada bisa? Masalah. Tidak ada masalah. Jadi selama memenuhi syarat tidak ada masalah. Kalau organisasi sebelumnya yang dia ikuti adalah organisasi yang sudah pernah mengajukan sumpah di pengadilan tinggi, itu artinya bahwa sertifikasi atau sertifikat atau pendidikan yang dia laksanakan itu kan sudah terverifikasi. Betul. Artinya sudah diakui. Maka kita pun tidak ada alasan. Artinya kita juga bisa menerima itu. Walaupun bukan di PT tersebut ya, maksudnya Iya. PT Jatim kalau sama OA tersebut sudah melakukan sumpah di Jawa Barat Tidak bisa ada ya? masalah. Oke. Kan prinsipnya untuk syarat pengajuan sumpah di seluruh pengadilan tinggi itu kan sama. Betul. Tidak ada beda. Se-NKRI maksudnya Pak ya? Cuma kalau saya sih berharap begini, karena ini juga terkait dengan independensi ya. Betul. Dan integritas masing-masing advokat dan organisasi, maka seharusnya kalau memang dia PKPA-nya di organisasi mana ya selesaikan saja sampai selesai di organisasi yang bersangkutan. Karena tentu kalau misalkan dia PKPA-nya di sana, nanti ujiannya di tempatnya lain lagi, kemudian pengangkatannya di organisasi lain lagi, kan jadinya ini advokat model apa kan ya? Berarti apakah ada yang seperti itu Pak? Ya dalam faktanya memang ada yang seperti Oh. itu. Karena ya itu tadi mungkin dia Cara ekonomisnya gitu ya? Nah, PKPA sana lebih murah, saya ikut sana. Ujian di sana sepertinya lebih murah, saya ikut sana. Jadi akhirnya semua sertifikat yang dia miliki beda organisasi semua. Tapi kalau seperti itu apakah legal juga Pak? Apakah maksudnya sesuai dengan hukum, apakah akan menjadi masalah di kemudian hari ataukah hanya sebagai etik aja gitu Pak? Iya, yang jelas itu kan persyaratan untuk menuju sebagai advokat. Jadi ya memenuhi syarat, tidak ada masalah. Cuma menurut saya itu kurang bagus. Etiknya ya, Iya, karena secara itu karena lintas OA. terbawa oleh dirinya sendiri nantinya. Betul. Jadi kalau sudah modelnya begitu itu nanti pada prakteknya ya tidak jauh. Pasti modelnya juga pasti suka apa istilahnya? Loncat-loncat, Ya, kutu loncat ya. begitu. Kasarannya seperti itu Pak. Kalau Oke. saya itu orangnya harus firm ya. Jadi kalau misalkan di Ferrari ya diselesaikan mulai dari awal sampai selesai di Ferrari. Oke. Jadi seperti itu. Kalau seumpama ada pertanyaan seperti ini, seorang advokat kalau ingin gabung Ferrari, otomatis kan tidak perlu melewati segala tahapan yang tadi ini Pak. Nah, apakah ada biaya untuk verifikasinya, untuk keanggotaan lah maksudnya, dan berapa Pak? Kalau untuk verifikasi itu kan apa ya istilahnya hanya pindah gitu aja. Betul. Ya. Tetapi selama ini memang hampir tidak ada, karena memang selalu kita sarankan kepada yang bersangkutan untuk nggak perlu pindah, karena seluruh organisasi sekarang ini sama. Betul. Jadi artinya semuanya juga diakui oleh Mahkamah Agung. Sehingga buat apa kemudian pindah tapi punya tujuan yang berbeda. Yang fakta yang terjadi itu kan dia pindah karena salah satunya dia terkena sanksi. Iya, biasanya kode seperti etik. itu. Maka dia tidak bisa beracara karena diberhentikan sementara, sehingga dia harus cari OA yang lain. Nah, kalau seperti ini tentu kami juga tidak bisa menerima. Artinya kita menghormati organisasi yang bersangkutan. Apalagi dulu kita sudah pernah bertemu dengan beberapa ketua umum organisasi waktu itu di Jakarta, difasilitasi oleh peradinya Bang Luhut itu. Ada sekitar berapa 20 apa 25 organisasi. Kita berkomitmen terkait dengan pembentukan Dewan Kehormatan bersama. Nah, itu tujuannya apa? Biar tidak ada model-model kutu loncat ini. Oke. Jadi kalau dia disanksi di sini, dia lompat di sini ya, itu tujuannya itu. Sehingga selalu kalau ada yang mau verifikasi, kita harus tahu latar belakang dia verifikasi. Sehingga kalau dibilang hampir tidak pernah ada. Kalau 1, 2 itu ada mungkin karena dia pengacara lawas ya, pengacara lama gitu ya. Ya pasti ada masalah. Orang ini pasti ada masalah. Betul. Tapi tujuannya mungkin karena kita juga butuh masukan dan lain sebagainya, nggak ada masalah kita verifikasi.
Kalau biayanya ya cuma 1 juta. 1 juta. Oke, berarti intinya dari yang Pak Zuman katakan ini, saya menarik kesimpulan bisa, tapi ada kriteria khusus yang harus terpenuhi. Betul. Dalam arti mungkin itu relasi ataupun apa, tapi untuk kalau pemecatan atau pemberhentian sementara sangat ditolak mentah-mentah. Jadi Ferrari ini tidak semata-mata hanya ingin menambah keuangan dari pendaftaran tersebut dan juga tidak hanya semata-mata memperpanjang gerbong. Betul Pak ya? Betul. Namun yang dicari adalah integritas, kualitasnya bukan kuantitasnya. Jadi gerbongnya ini muatnya muat emas apa muat lempung gitu aja, muat lumpur gitu aja Pak ya. Yang pastinya Ferrari ini sesuai yang Pak Zuman katakan ingin muat emas yang berkualitas tinggi. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak. Sudah sumpah berapa angkatan Pak di Ferrari Pak? Jawa Timur sudah 13 kali ya. Jawa Tengah baru 2 kali, Jawa Barat baru 1 kali, Kalimantan baru 1 kali ya. Yang lainnya masih mempersiapkan untuk menyusul karena banyak hal yang memang perlu untuk kita kita persiapkan gitu. Karena PW baru ini kan ya tentu dia harus banyak belajar dulu untuk terkait keorganisasian, termasuk mengarah kepada pengajuan sumpah di pengadilan tinggi. Untuk yang PW baru yang sudah terbentuk ada pengurusannya yang mana aja Pak kalau boleh tahu? Kalau kantor semuanya ada, karena kantor itu kan tidak mensyaratkan harus dengan gedung kiri dan betul. Jadi kantor bisa di rumahnya dipasang plang kan sudah bisa jadi kantor gitu ya. Jadi yang sudah ada Jawa Timur sudah pasti, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, Kalimantan, Sumatera itu di mana Lampung itu, nah, kemudian di Bali. Ini yang rencana mau teman-teman buka itu di NTB. Nah, kemarin kita sudah berbincang-bincang karena tentu begini, keinginan dari teman-teman untuk membuka itu banyak, apalagi misalkan dia tidak berasal dari Ferrari, kemudian dia kepingin menjadi pengurus Ferrari, membuka gitu ya kepengurusan. Nah itu kami tidak serta-merta bisa menerima. Jadi paling banyak kepengurusan adalah memang dia adalah produk dari Ferrari. Jadi enggak dia dari organisasi lain karena misalkan enggak cocok dengan kepengurusannya, kemudian dia kepingin gabung mendirikan sendiri. Kami tidak seperti itu, karena pasti akan terjadi konflik yang kurang konstruktif, kurang bagus dengan baik secara rekan atau dengan organisasi sebelumnya. Jadi kita berharap seluruh perkembangan ini adalah berasal dari keanggotaan kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengurangi orang-orang yang seperti itu dalam arti mereka yang hanya mencari jabatan Pak ya, kasarannya seperti itu ya. Betul. Fasilitas anggota yang didapatkan ketika bergabung Ferrari apa saja Pak? Kalau fasilitas yang kita bicarakan di sini adalah kontinu sebagai seorang anggota. Betul. Maka tentu dia akan ada pembinaan lebih lanjut terkait dengan kompetensi yang bersangkutan. Jadi kita tetap sebagai pimpinan pusat berkewajiban untuk memberikan pembinaan kepada anggota. Salah satunya kita bikin kerjasama dengan instansi-instansi yang ada kaitannya dengan persoalan keadvokatan. Misalkan kemarin kita kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan pendidikan latihan PHPU. Dan ini teman-teman juga responnya luar biasa. Bahkan di 2019 kemarin itu banyak sekali teman-teman Ferrari yang ikut bersidang di Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita juga ada kerjasama terkait dengan pengacara ahli di bidang pengadaan barang dan jasa. Kita adakan pelatihan itu, ternyata juga responnya juga luar biasa. Jadi kita tetap melakukan pembinaan kepada para advokat, bahkan mengarahkan. Jadi jangan hanya menjadi advokat umum. Betul. Kalau perlu dia memiliki sebuah spesialisasi.
misalkan mengarah menjadi kurator, menjadi ya tadi pengacara spesialis di bidang pengadaan barang jasa, atau spesialis di bidang ketatanegaraan, ya, itu kan karena nilainya akan lebih tinggi, tidak hanya sekedar pengacara umum gitu ya. Nah, jadi seperti itu tetap kita laksanakan seperti itu pembinaan. Sangat banyak sekali ya Pak ya fasilitasnya untuk mengupgrade ilmu lah, dan juga mengarahkan anggota ini. Spesialisasimu itu apa? Iya. Upgrade ilmu ini saya rasa sangat penting karena bagi lulusan-lulusan yang lawas-lawas yang lama ini untuk meningkatkan elektabilitas mereka, baik dari segi masyarakat luar ataupun segi internal organisasi Ferrari ini sendiri Pak ya. Advokat itu kan prinsipnya harus praktek. Betul. Jadi kalau dia tidak praktek ya susah. Nggak dapat uang. Iya, susah. Artinya keilmuannya itu banyak didapat ya berasal dari praktek. Makanya dia praktisi. Betul. Nah, kalau ada advokat tidak pernah praktek, ya tentu menjadi masalah begitu. Nah, jadi harus praktek. Makanya yang kita tekankan itu, meskipun misalkan dulu secara teori dia nggak terlalu pinter gitu ya, tapi karena dia banyak praktek maka dia akan menjadi handal dengan sendirinya. Jadi prinsipnya harus praktek, pokoknya seperti itu. Dan yang pasti kalau nggak praktek akan merusak mata Pak ya, betul Pak? Mata apa Pak? Mata pencarian. Betul sekali, mata pencarian. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir Pak. Rencana ke depan yang akan dilakukan Ferrari, monggo dijawab Pak. Iya, jadi kami berencana terkait dengan memperbanyak keanggotaan ya di beberapa wilayah yang memang belum tersentuh, maka tentu kami akan melakukan pendidikan terkait dengan PKPA dan lain sebagainya di wilayah tersebut. Dan ini sudah kita canangkan untuk dilakukan semacam turba gitu ya, dari pimpinan pusat ke daerah-daerah yang ada. Dan memang untuk perekrutan advokat ini kan berbeda dengan organisasi lain seperti organisasi politik, organisasi kemasyarakatan. Betul. Itu kan dia lebih cepat. Karena apa? Karena sangat tidak mudah, membutuhkan persyaratan yang khusus begitu ketat. Jadi ya yang penting KTP Indonesia, dewasa, masuk sudah. Tapi kalau advokatnya persyaratannya ketat, harus sarjana hukum, harus ikut pendidikan, kemudian harus ikut ujian, harus magang 2 tahun berturut-turut, harus ada pengangkatan, baru kemudian diajukan sebuah pengadilan tinggi, maka kemudian sahlah dia untuk beracara secara litigasi maupun non litigasi. Jadi karena persyaratan itulah kemudian kita tidak mudah kemudian harus di sini bisa kita rekrut sekian dan lain sebagainya. Beda misalkan kalau ada organisasi yang merasa mudah karena dia berangkatnya lebih dulu. Betul. Dari sejarah juga ya Pak ya. Kalau ukurnya dia juga berangkatnya lebih dulu. Jadi istilah orang mempromosikannya itu kan dia lebih dulu dikenal mereknya dibandingkan kita yang tapi kita tidak putus asa. Artinya bahwa kita ini bergerak seperti kapal selam gitu ya, tidak perlu harus show of force, gedor-gedor dan lain sebagainya, tapi orang tahu tiba-tiba kita ada di sana. Jadi itu yang kita lakukan ya. Filosofinya filosofi kapal selam tanpa ada pergerakan yang diketahui tapi tiba-tiba muncul sesuai dengan tujuan kita dalam memberikan bantuan pada masyarakat. Karena tentu di beberapa wilayah di Indonesia ini kan tidak semuanya ada advokat di sana. Betul. Kalau toh ada advokat, kadang bukan advokat yang diinginkan oleh masyarakat. Artinya mungkin nggak cocok gitu ya. Iya, betul. Sehingga perlu kemudian ada advokat-advokat dengan karakter yang berbeda yang bisa memberikan pelayanan dan bantuan secara baik kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Alamatnya kalau boleh tahu Ferrari ini di mana Pak? Jalan Raya Kludan nomor 41 Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur ya, TPP-nya. Oke Pak, terima kasih. Sangat informatif sekali perbincangan kita hari ini. Dan mohon maaf kalau ada salah kata yang telah saya ucapkan baik sengaja maupun tidak sengaja Pak. Masih bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan sarjana hukum dalam channel Ricky Wir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.